Selamat sore, Romo Eka, Romo Jalante, Bapak Ibu, teman-teman kaum muda, para choicer dan pasutri ME dimanapun berada, dan semua umat yang mengikuti misa dari Kapel Gotong Royong secara live streaming. Selamat datang di Kapel Rumah Sakit Gotong Royong. Misa sore ini kami dari kelompok kategorial Choice bersama kelompok kategorial Marriage Encounter yang akan melayani dalam misa kali ini. Sebelum kita memulai misa, mari kita nyanyikan lagu pujian berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Give thanks with a grateful heart. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. And now when the weak say, I am strong, let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us, give thanks. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lift, the barefoot king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You say I took the name in vain, though I don't even know the name. But if I did, willingly was it to you? There's a place of light in every word. It doesn't matter what you've heard, the holy or the broken. Hallelujah, 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 hallelujah.
kita mulai misa sore ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, Pasutri komunitas ME, juga komunitas adik-adik Choice. Hari ini kita sampai pada minggu biasa kita ke-33, minggu terakhir dalam tahun liturgi, ya, di mana kita diajak untuk meningkatkan ya, atau melipat gandakan talenta. Syukur waktu di Weekend Choice, ya, juga semangatnya itu makin mengenal, makin mencintai, makin melayani. Itu tentu saja salah satu wujud bahwa kita ingin melipat gandakan talenta kita dalam makin mengenal, mengasihi dan melayani. Kita bersyukur atas panggilan ini. Juga dalam kurban syukur kita hari ini, kita diajak bersyukur atas ulang tahun seseorang, juga syukur atas ulang tahun perkawinan seluruh tim Pasutri, juga tim Choice. Kita semua juga hari ini diminta berdoa bagi kesembuhan Ibu Rusli Cereni Tengbuan, juga kesembuhan kesehatan bagi Elena Venika Lim Fang Fang, juga kesembuhan Ibu Elizabeth Clemencia Luciana. Juga mohon rahmat kelancaran studi ke luar negeri. Juga mohon rahmat syukur bagi Theodora Weni supaya mendapatkan pasangan hidup. Juga rahmat tobatan Paulus Suryansah, Tio Eng Engdang, Christian Susila. Juga kita dibentuk abadi kedamaian kekal, Lucia Lawoto, Ignatius Herman Susila, Sunyoto Liman, Heni Sunyoto, So Sikeng, Tek Sogin, Nglau, Oe Siu Niu, Kedamaian kekal, Margareta Lisa, Darmawan, Natalia, Daniel Wijaya, Kristina Widianti, Cynthia, Domiria Holu, Ananta Widodo, Kocai, Chris Budiman, Kedamaian kekal, Bernardine Retno Mariana, Bernardus Bagio Tirto Suharto, Kedamaian kekal, Sonora Flaviana Angela, Albertus Tanang,
Andono Widayat Agung, Rafael Miguel, Ibu Mau Mikeng, Damen Kekal seluruh Pasutri ME dan Choicer yang telah mendahului kita, Damen Kekal Fani Setialim, Damen Kekal Sugiarto Ongko Wijoyo, Damen Kekal Franciscus Asisi Lukman Tobing, Damen Kekal Mulyadi Tantono Trise Yosafat, Filipus Iwan Soantara, Sri Indah Mulya, Freddy Ignatius, De Magdalena Wibisono, Damen Kekal Filipus Purboyo Mugeni, Sakaria Sumoyo Inangun, Elizabeth Saninem Sumowijaya Kasyatun, Damen Kekal Subagio Petrus Tekad Maria Saminem, Tentrem Ponirah Sunarto, Muji Antonius Agus Sugiarto, Maria Luluk Farida, Didik Purnomo, Endang Sugiyarti, Toha, Mujiani, Benediktus Suripto, Luis Agung Prayudi, Andreas Widadi, Sri Suprapti, Sri Suparti, Antonius Wijaya, Daniel, C, Aldrid, Meleaki Moses, Surati, Madalena Swan, Dapat, Yusuf Sudirman, Benedet Sri Puspanti, keluarga besar Rusmono. Kita bawa semua dalam doa kita siapkan hati menghadap Tuhan. Menyadari segala kelemahan dan dosa kita mohon ampun, nyatakan tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan para orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus, non voluntatis, loramus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, quam te
berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bantulah agar kami selalu bersukacita dalam mengabdi di Kau. Sebab kebahagiaan kami hanya akan sempurna dan kekal jika kami selalu mengabdi kepadamu, sumber segala yang baik. Dengan pengantara Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion
boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya,
Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah seorang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Jawab tuannya itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, perumpamaan mengenai talenta di dalam kitab suci memang sama dengan mana. Kalau kita melihat teks kitab suci hari ini, kita harus melihat bagaimana teks liturgi yang dimulai pada bulan November, sejak tanggal 1, kemudian arwah, semuanya itu mengarah kepada kehidupan akhir. Dan teks-teks Injil yang diambil memang adalah teks yang bernuansa situasi menjelang hari terakhir, karena pada saat itu orang berpikiran bahwa dunia akan segera berakhir. Kalau kita melihat bagaimana 2 minggu yang lalu kita mendapatkan perumpamaan mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang pandai, kemudian juga kita melihat sebelumnya bagaimana Tuhan memberikan sabda bahagia, maka rentetan liturgi itu mau mengarah kepada kehidupan yang terakhir, meskipun sebenarnya situasi itu adalah situasi yang sudah dikatakan Yesus menjelang kehancuran Yerusalem, yang dimaksudkannya bukan kiamat, tetapi adalah kehancuran kota Yerusalem pada tahun 70 yang dihancurkan oleh Titus, Panglima Romawi. Tetapi jemaat pada waktu itu sudah merasa akan mendapatkan hari terakhir, sehingga kemudian perumpamaan yang muncul adalah pertanggungan jawab dari umat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, talenta sebenarnya sama sekali tidak dimaksudkan dengan bakat. Tetapi sebetulnya itu adalah komunikasi keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, agar supaya dengan komunikasi itu manusia dapat diselamatkan. Bahwa karya keselamatan Tuhan yang dia terima pada setiap orang tidak sama, ya kita tidak bisa protes, karena itu hanya Tuhan yang tahu. Bahwa orang mendapatkan 5, 2, 3 atau 1 talenta, itu adalah wewenang Tuhan. Tetapi bahwa karya keselamatan itu harus diperkembangkan, maka ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Maka mungkin yang kita tanyakan adalah protes dari yang terima 1 talenta. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Dia sudah mempunyai prasangka bahwa Tuhan yang memberikan keselamatan itu tidak akan bereaksi positif terhadap apa yang dia buat. Maka dia diam saja. Padahal kalau kita melihat
yang menerima 5 dan 2 talenta, begitu dia mengembangkan, reaksi Tuhan adalah positif. Kamu masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sehingga di sini ada semacam prasangka dalam relasi. Saudara-saudara sekalian, kalau melihat seluruh perjanjian lama dan perjanjian lama baru, kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat proaktif untuk mengkomunikasikan dirinya, membawa keselamatan kepada kita, dan aktif sekali untuk membawa orang-orang yang tersesat kepada kebenaran. Sehingga dari seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau kemudian Tuhan itu meminta tanggung jawab, itu adalah sesuatu yang akan muncul dengan sendirinya. Karena kita sudah dicintai oleh Tuhan dengan gratis, bukan karena jasa kita apa-apa, tetapi dengan cinta itu dia mengharapkan supaya cinta itu diperkembangkan. Karena apa? Dia ingin semua orang mendapatkan cinta. Dan dengan mendapat cinta itu semua orang akan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam gerakan kita, dalam choice dan marriage encounter, kita tahu bahwa relasi itu adalah barang yang sangat berharga. Dan relasi yang diam itu menjadikan kemudian komunikasi menjadi bisu. Persis seperti yang menerima 1 talenta. Dia sama sekali tidak merespon. Berbeda dengan yang 5 dan 2 talenta. Dia merespon keselamatan Tuhan itu dan dipuji. Maka saudara-saudara sekalian, bahwa kita jatuh bangun dalam membangun relasi, itu sudah dilihat di dalam perjanjian lama dan baru bagaimana umat Israel itu juga jatuh bangun di dalam mengembangkan relasi keselamatan dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak menyerah. Jangan lupa bahwa murid-murid Yesus itu bukan orang yang hebat semua, tapi orang yang penuh dengan kesalahan, tetapi mereka berjuang terus. Sampai akhirnya mereka menjadi satu radar dengan Kristus dan menjadi murid-muridnya. Demikian juga saudara-saudara sekalian, dalam relasi dengan keluarga, entah suami istri atau dengan anak, diperlukan suatu perjuangan yang panjang. Persoalan adalah begini. Kalau keluarga-keluarga Kristiani tidak bisa membangun relasi, maka apa yang sudah dimulai oleh Tuhan dengan karya keselamatan yang adalah cinta, itu tidak akan berkembang di dalam keluarga, apalagi di luar keluarga. Dan ini menjadi suatu kegagalan bagi gereja Katolik. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita menerima 1-2 talenta tidak usah dipikirkan. Karena Tuhan tidak menuntut lebih dari itu. Apa yang kita terima, kita perkembangkan. Dengan begitu, saudara-saudara sekalian, kita akan membentuk suatu jemaat gereja yang selalu dikatakan oleh gereja adalah gereja domestik, di mana keluarga-keluarga Kristen sungguh berkembang di dalam relasi dan cinta Tuhan. Dengan begitu, saudara-saudara sekalian, kita bukanlah orang yang tidak merespon, tetapi kita adalah orang yang merespon balik situasi dalam keluarga sehingga semakin hangat. Pandemi boleh lockdown, tapi relasi tidak boleh lockdown. Amin. Kita doakan, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Dan akan Yesus Kristus, putranya yang Tuhan, yang dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, naik ke kematian pada hari yang naik ke surga dan di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang menghadap menuju orang orang hidup dan yang yang mati. Aku percaya Tuhan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, ampunan dosa, bangkit dan badan, doa umat. Tuhan mengajak kita untuk setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil agar diperbolehkan untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud kesetiaan kita kepadanya. Bagi gereja, semoga gerejamu bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar,
Dan semoga gereja-Mu menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi para pemimpin masyarakat agar karya pelayanan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Dan semoga kami pun turut terlibat aktif dalam membangun masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, semoga Bapa memberkati mereka yang tiba-tiba Kau panggil menghadap Dikau, agar hari itu jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan karena bertemu dengan Allah yang hidup. Marilah kita mohon, doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, semoga Bapa membimbing kami agar kami saling menolong dan mendukung dalam mengabdikan diri serta menggunakan bakat-bakat kami demi kesejahteraan sesama. Dan semoga kami semakin menyadari bahwa tanpa Dikau kami tidak berarti apa-apa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa segala kehidupan, nasib dunia dan manusia berada di tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami dan selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Lagu persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku Allahku, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan. Berdoalah Bapak Ibu supaya persembahanku dan persembahanmu ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, perkenankanlah agar persembahan yang kami unjukkan kehadirat-Mu yang Maha Mulia mendatangkan rahmat untuk mengabdi Dikau dengan setia dan mempersiapkan kami untuk hidup abadi yang bahagia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita berdoa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
layak dan sepantasnya kami bersyukur padamu ya Allah, Bapa yang mulia dan murah hati. Kami melurkan di Kau sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia. Dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih dari seorang ibu yang menyayangi anak kandungnya. Kasih sayang-Mu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus hamba-Mu yang setia, saudara kami. Ia rela menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur padamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuh dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Agungkanlah iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ini kita berani berdoa, kita nyanyikan bersama kur. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi jadilah selalu kehendak-Mu. Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, rahmat damai diberikan untuk kita supaya kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan damai. Kita mendamai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
dari terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita domba-dombanya. Maka berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Kau curahkan cintamu, apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkar cinta
Kita berdoa juga untuk orang-orang yang minta doa kita, yang memerlukan doa-doa kita. Kita doakan mereka dengan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, setelah menyambut anugerah misteri kudus ini, kami mohon dengan rendah hati, semoga kenangan akan putramu yang kami rayakan ini, sesuai dengan perintahnya, menguatkan ikatan kasih kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa BPS. Ya, selamat sore, Romo Eka, Romo Jante, Om Tante, teman-teman kaum muda semua. Ya, tugas misa kali ini spesial karena kedatangan tamu-tamu spesial, orang tua kami dari para pasutri Mary's Encounter. Terima kasih Om Tante sudah mau datang mengunjungi kami. Ya, kalau BPS perasaan saya ini nggak terasa sudah tanggal 14 November. 2 minggu lagi udah Advent, sebentar lagi Natal, sebentar lagi tahun ini akan berakhir. Ya, tahun 2020 ini tahun yang sangat nggak terduga memang ya. Siapa sangka bisa jadi seperti ini gitu. Resolusi tahun 2020 banyak yang buyar semua berantakan. Resolusi saya pun juga sih, banyak yang gagal semua rencana tahun ini gitu. Ya, tapi meskipun situasinya nggak baik, seperti kata Romo Jantek tadi, emang kita nggak boleh menyerah ya, harus melakukan apa yang bisa dilakukan. Ya, dalam komunitas kami, dalam Choice pun juga banyak yang berubah. Kalau biasanya kita rapat bisa tatap muka, ketemuan rame-rame, makan bersama, akhir-akhir ini rapatnya hanya via online Zoom, makan sendiri-sendiri di depan layar, jadi nggak bisa makan bersama-sama lagi. Tapi ya, kita harus menyesuaikan diri dan melakukan apa yang memang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita percaya sama rencana Tuhan, seperti dalam kitab Pengkhotbah kan ada waktunya semuanya ya. Ada waktunya buat menangis, ada waktunya buat susah, nanti akan ada juga waktunya buat tertawa dan akan ada waktunya buat sukacita. Ya, mungkin sekarang ini waktunya kita untuk menabur dengan bercucuran air mata. Tapi nanti pasti akan datang waktunya kita menuai dengan sukacita. Amin? Amin. Ya, soalnya BPS saya cukup deh. Kalau dipanjangin nanti malah cucel kepanjangan, nanti malahan ketawa semua. Ya, sebagai penutup ada 3 informasi yang mau saya berikan. Yang pertama, dengan berat hati kami harus mengumumkan bahwa kami belum bisa mengadakan Weekend Choice mengingat situasi dan kondisi yang belum kondusif. Nanti seandainya situasinya sudah memungkinkan dan kita sudah bisa memulai Weekend Choice lagi, nanti akan kita sampaikan dan akan lewat media resmi kita. Lalu yang kedua, sebagai informasi, nanti tanggal 5 dan 6 Desember, kami dari Choice Indonesia, seluruh Indonesia ya, akan mengadakan konferensi nasional secara online. Jadi hanya via Zoom, tidak tatap muka tapi secara online. Dan untuk yang informasi ketiga, kelompok pendalaman iman Choice Distrik Surabaya bekerja sama dengan kelompok Domus Cordis Jakarta akan mengadakan kelas online, kelas pengajaran secara online dengan tema Sexy and Holy. Nah, ini judulnya udah menarik ya, Sexy and Holy. Ini kurang lebih nanti akan belajar tentang teologi tubuh dari Santo Yohanes Paulus II. Nanti detailnya akan di-share melalui media sosial resmi dari PI Choice Surabaya dan juga dari Choice Distrik Surabaya. Monggo Om Tante ME kalau mau ikut juga bisa, mungkin bisa sharing yang lebih berpengalaman
ngajarin kita yang masih belum berpengalaman ini. Ya, mungkin cukup. Sekian. To know, to love, to serve. Terima kasih. Perasaan saya sangat bangga karena untuk sekian kalinya kapel saya dipergunakan untuk misa ME dan Choice. Dan sekarang menjadi lebih ramai karena sudah diperbolehkan mengikuti dengan jumlah yang terbatas. Kebanggaan yang kedua adalah saya bisa menemani dulu bekas missioner saya, Romo Eko itu. Dan sekarang menjadi pastor kepala paroki saya. Dan semoga meskipun kita dalam situasi yang terbatas, relasi kita dalam keluarga dan juga relasi Choice dan ME rasanya semakin dipererat. Terima kasih. Halo, hai. Ya. Selamat sore semuanya, para pasutri, romo, dimanapun berada. Saya bersyukur sekali, terima kasih pada Romo Jelante yang sudah mempersilahkan dipakai ya, mengajak ME untuk bisa bersama dengan Choice ini. Saya sangat bangga kembali, bersyukur dan mendengar tadi ya renungan dari Romo Jelante tentang pandemi boleh lockdown, relasi tetap harus jalan, luar biasa. Untuk itu makanya ME terus mengadakan kegiatan-kegiatan walaupun situasi yang berbeda melalui renewal yang diadakan oleh beberapa paroki yang menyusul mungkin nanti paroki yang lain. Besok juga ada, walaupun melalui streaming. Itulah cara kita tetap berkegiatan supaya relasi para pasutri dimanapun Anda berada tetap semangat dalam situasi apapun. Seperti yang Tuhan pernah berikan kepada kita berupa talenta, marilah kita kembangkan melalui talenta itu supaya kasih yang cinta yang Tuhan telah berikan gratis kita bisa kembangkan. Selamat sore semuanya. Sekali lagi terima kasih Romo Jelante dan Choice yang sudah mengajak kami dari ME untuk ikut bersama-sama dalam misa, juga petugas liturgi, kornya luar biasa. Dari awal kami masuk tadi sudah diiringi, kami begitu keluar dari pintu lift itu sudah diiringi dengan lagu-lagu yang luar biasa ya. Ini padahal tugasnya cuma 6 ya. Cuma 6 tapi suaranya begitu luar biasa, mungkin yang dari rumah juga bisa mendengarkan ya, luar biasa sekali. Memang kalau bersama Choice ini selalu ciri khasnya itu, keindahan dari kornya yang luar biasa. Aplaus untuk kornya Choice. Ya, perasaan saya dominan sangat senang bersama dengan Choice, anak-anak muda. Rasanya seperti kembali muda, semangatnya kembali muda. Tadi yang disampaikan oleh Romo Jelante dalam homili memang benar. Pandemi boleh situasi lockdown, tapi relasi jangan sampai lockdown. Seperti itu. Choice ini adalah generasi penerus kami. Satu saat kami ini harus digantikan. Jadi tolong nanti yang sudah menikah lebih dari 3 tahun bisa ikut weekend ME. Karena Anda itu generasi penerus kami loh ya. Ya, ingat loh ya, menanggapi katanya Romo Jelante begitu. Mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Jadi nanti dititeni ya Veromek, Kordi Choice ini. Anak Choice yang ikut ME berarti itu termasuk yang menerima 5 dan 2 talenta gitu ya, menanggapi. Tapi yang enggak ikut nanti itu yang mendem 1 talenta. Begitu ya. Sedikit pengumuman, nanti bulan Desember itu kita ada misa ME dan Choice tanggal 13 Desember jam 11 siang
dari VAP, Widodaren. Gitu. Jadi tolong tanggalnya bisa diplot, streaming juga, cuman memang ada luringnya juga gitu, cuman terbatas tempatnya ya, seperti yang di sini saat ini juga terbatas tempatnya. Itu. Lalu yang kedua, masih terbuka kesempatan bagi yang mau memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk WWME yang ke-52, Worldwide Merit Encounter ke-52 tahun, dan ME Distrik 4 Surabaya yang ke-42 sampai akhir November ini. Jadi memberikan ucapan berupa mengirimkan foto, boleh foto pasangan, foto keluarga, foto kelompok dialog ataupun kelompok map ya, ME paroki itu boleh. Ya, seperti itu dengan berdonasi. Jadi memberi ucapan sambil berdonasi untuk pemeliharaan Gria ME sampai akhir November. Nah, pertanyaannya, anak-anak Choice apakah boleh ikut? Oh, boleh gitu ya. Foto bareng-bareng yang engkor ini barengan juga boleh. Karena yang seperti saya katakan tadi, Choice adalah generasi penerus kami gitu ya. Ini untuk memelihara Gria ME. Gria ME itu adalah milik kita bersama. Jadi mulailah menanam mulai dari sekarang ikut memelihara Gria ME, nanti satu saat Anda yang akan mengelola gitu ya. Gitu. Jadi boleh anak-anak Choice misalkan mau ikut memberikan ucapan, boleh. Bisa dilihat nanti fotonya itu ditayangkan di IG-nya Distrik 4 Surabaya dan YouTube-nya Distrik 4 Surabaya. Sekali lagi terima kasih banyak. Yang bertugas tadi saya lihat Pak Andi juga terima kasih ya, luar biasa. Dari awal itu saya lihat aduh betul-betul detail sekali mempersiapkan segala sesuatunya. Luar biasa bersama krunya tentunya. Ya, Pak Maika silahkan. Ya, saya juga merasa dominan senang ya, gembira ketemu Romo Selantik yang dulu Romo paroki saya. Inspirator saya tentunya, yang merekomendasi saya masuk Garum dulu Romo Selantik. Makasih Romo. Dan juga ya agak terharu juga, ternyata saya juga merasa mulai tua. Romo Selantik mengingat saya mesinarnya sudah begini ya. Di situ ada noni itu juga mesinar saya. Sekarang sudah Choice, sudah dewasa, sudah gede. Jadi itu saya senang melihat yang hadir di sini juga seluruh upacara Ekaristi hari ini. Terima kasih. We love you, we need you. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, niat-niat baik saudara, pekerjaan saudara, relasi saudara, dan juga keluarga saudara senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan kurban syukur kita hari ini, misa bersama komunitas ME dan Choice sudah selesai. Kita lanjutkan acara malam minggu kita sambil memuji kebaikan Tuhan, kita semua diutus. Amin.